Oke, baik, selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu dosen. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema dampak keragaman siswa dan budaya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar. Oke, sebelum memasuki pembahasan, pertama-tama terlebih dahulu perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Saharto Fatur. Kemudian yang kedua ada Rubensius Yohoy, yang ketiga Octavianus June, yang keempat Kaspar Wemi Yagatsu, yang kelima Anakletus Kiagai. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama di sini terlebih dahulu kami akan memberikan pokok-pokok pembahasan yang dimana terdapat pada menu utama. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran efektif. Kemudian kedua, kejelasan atau clarity. Yang ketiga, variasi atau variety. Yang keempat, indikator efektivitas. Kemudian yang kelima, prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Keenam, strategi pembelajaran. Ketujuh, kondisi sosio-emosional. Yang terakhir, disiplin dan tata tertib. Ini merupakan 8 pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi ini. Yang pertama, pengertian pembelajaran efektif. Pengertian pembelajaran efektif yaitu berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya, atau berusaha melalui aktivitas tertentu, baik secara fisik maupun non-fisik, untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pembelajaran efektif adalah kegiatan pembelajaran yang secara terencana membantu siswa mencapai dua tujuan utama, yaitu tujuan pembelajaran optimal dan mengondisikan siswa produktif yang menghasilkan gagasan-gagasan. Artinya, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami, tetapi juga dirangsang untuk berani mengajukan pemikiran-pemikiran kritis terkait dengan substansi materi yang sedang dipelajari sesuai indikator dan kompetensi yang diterapkan. Selanjutnya, kejelasan atau clarity adalah seorang guru ingin menyajikan informasi secara jelas, berarti dia harus menyajikan informasi tersebut dengan cara-cara yang dapat membuat siswa mudah memahaminya. Kejelasan yang jelas dan samar-samar menjadi bagian penting dari perilaku guru, diacu sebagai kejelasan kognitif. Yang berikut variasi atau biasa disebut dengan variety. Nah, variasi ini adalah variasi guru atau variabilitas, yang juga merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang sengaja dibuat guru saat menyajikan materi pelajaran. Nah, variasi guru meliputi hal-hal seperti ini. Yang pertama, merencanakan berbagai variasi metode mengajar. Yang kedua, menggunakan berbagai strategi bertanya. Yang ketiga, memberikan reinforcement dengan berbagai cara. Yang keempat, membawa aktivitas belajar siswa. Yang kelima, menggunakan berbagai tipe media pembelajaran. Kemudian di sini juga ada pendapat dari Ekman in Learning, yang juga pendapat dari Brophy and God pada Killen 1998, yang mengungkapkan bahwa pembelajaran yang sukses menghasilkan prestasi siswa adalah hal yang penting karena bisa menjadi pendorong, seperti halnya penguasaan isi pelajaran, laju pencapaian hasil belajar dari yang sedang ke tinggi berdasarkan tugas-tugas belajar, memungkinkan para siswa menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya dalam aktivitas kelas,
seperti menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan. Kemudian ada indikator efektivitas. Nah, pembelajaran efektif bergantung pada 5 faktor. Yang pertama, sikap atau attitude, yaitu berupa kemauan dan keterampilan peserta didik dalam belajar. Yang kedua, kemampuan untuk mampu memahami pengajaran, ability to under interaction, atau kemauan peserta didik untuk mempelajari suatu pelajaran, termasuk dalam kemampuan belajar dengan bekal pengetahuan awal untuk mempelajari pelajaran yang akan datang. Yang ketiga, ketekunan atau biasa disebut dengan perseverance, yaitu jumlah waktu yang dapat disediakan oleh peserta didik untuk belajar dengan tekun. Dan ketekunan ini adalah hasil motivasi pelajar untuk belajar. Yang keempat, peluang atau opportunity, yaitu peluang yang disediakan oleh guru untuk mengajar suatu keterampilan atau konsep. Dan yang kelima, pengajar yang bermutu atau quality of interaction, efektivitas suatu pengajaran yang disampaikan. Berikutnya prinsip-prinsip pembelajaran efektif. Setiap siswa pada dasarnya berbeda dan telah ada dalam dirinya minat, interest, kemampuan, ability, kesenangan, preference, pengalaman, experience, dan cara belajar learning style yang berbeda dari siswa lainnya. Begitu juga kemampuan siswa. Siswa tertentu lebih mudah belajar dengan mendengar dan membaca. Sesama lain menulis dan membuat ringkasan. Siswa lain dengan melihat dan yang lain dengan belajar melihat langsung. Prinsip dasar yang harus ditetapkan oleh seorang guru di dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Belajar dan melakukan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial, kognitif, dan emosional. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dalam pencegahan masalah. Yang terakhir, mengembangkan kreativitas siswa. Berikutnya ada strategi pembelajaran efektif dan positif yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang menumbuh berkembang. Tindakan pengelolaan kelas merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka menyediakan kondisi optimal dengan tujuan agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Tindakan guru berupa tindakan pencegahan, ialah dengan jalan menyediakan kondisi fisik maupun sosio-emosional sehingga peserta didik merasakan kenyamanan dan keamanan untuk belajar. Untuk itu maka diperlukan hal-hal berikut. 1. Kondisi dan situasi belajar mengajar. Yang kedua, kondisi fisik lingkungan tempat siswa belajar. Yang ketiga, ruang dan tempat pembelajaran. Yang keempat, pengaturan tata letak tempat duduk siswa. Yang kelima, kebersihan, ventilasi udara ruang. Yang keenam, tempat penyimpanan barang-barang siswa. Berikutnya kondisi sosio-emosional terbagi atas dua, yaitu tipe kepemimpinan menanamkan sikap guru yang demokratis dengan melakukan sikap persahabatan kepada siswa. Yang kedua, kondisi organisasi kegiatan rutin. Kegiatan yang dilakukan secara organisasional baik di tingkat kelas maupun di tingkat sekolah dengan tujuan
dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. Kemudian yang terakhir, disiplin dan tata tertib. Pengertian disiplin dalam arti luas, disiplin berarti menyangkut setiap macam pengaruh yang ditunjukkan untuk membantu peserta didik agar dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya, dan juga penting tentang cara menyelesaikan tuntutan yang mungkin ingin ditunjukkan peserta didik untuk lingkungannya. Adapun hal-hal tersebut yang akan muncul adalah yang pertama, guru bersikap hangat dalam membina sikap persahabatan dengan semua peserta didik. Kemudian, guru bersikap adil kepada seluruh peserta didik. Kemudian selanjutnya, guru bersikap objektif ketika mendapati kesalahan peserta didik dengan memberlakukan sanksi yang sudah disepakati bersama-sama. Selanjutnya, guru tidak memaksakan peserta didik untuk mengikuti aturan-aturan di luar kemampuan peserta didik. Berikutnya lagi, guru tidak menghukum peserta didik di hadapan teman-temannya. Kemudian menciptakan suatu kondisi sehingga peserta didik merasa berhasil dalam segi tertentu dan tidak senantiasa pada situasi kegagalan serta kekecewaan. Berikutnya, suasana kehidupan di sekolah tidak mendorong siswa pada tingkah laku yang tidak dikehendaki. Kemudian ada juga memberikan hadiah ataupun penghargaan kepada siswa yang bertingkah laku sesuai dengan tuntutan disiplin sebagai teladan yang baik. Kemudian yang terakhir, strategi pembelajaran. Dari strategi pembelajaran tersebut, cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan model-model pembelajaran. Berikut refleksi singkat dari pembahasan kami. Kesimpulannya yaitu tindakan pengelolaan kelas merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi optimal dengan tujuan agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Tindakan guru ini berupa tindakan pencegahan, ialah dengan jalan yang menyediakan kondisi fisik maupun sosio-emosional sehingga peserta didik merasakan kenyamanan dan keamanan untuk belajar dalam suatu proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga materi ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.